Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada bab 5 dengan judul konvergensi akuntansi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, saya Rizky Arafida Rahmadini dengan NIM 2003-10-1052 dan rekan saya Cindy Ayu Aprilia dengan NIM 2003-10-1050. Yang pembahasan pertama adalah internasionalisasi, standarisasi, harmonisasi, dan konvergensi akuntansi. Akuntansi dibedakan antara pengertian standarisasi akuntansi dan pengertian harmonisasi akuntansi. Standarisasi mengacu pada gerakan yang mengarah ke seragaman. Upaya standarisasi dapat dilaksanakan dengan menyusun satu set standar baru yang diberlakukan untuk seluruh negara atau memberlakukan satu set standar tertentu yang telah ada untuk seluruh negara. Yang terakhir dapat disebut internasionalisasi, yaitu menjadikan satu set standar akuntansi menjadi berlaku dalam skala internasional. Baik standarisasi maupun internasionalisasi mempunyai muara yang sama, yaitu standar akuntansi global. Ini sangat sulit atau bahkan mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan lingkungan bisnis antar negara yang tidak mungkin dihilangkan. Harmonisasi mengacu pada gerakan yang keluar dari diversitas total, yang berarti mengupayakan lebih banyak lagi kesamaan dengan memperkecil perbedaan. Diversitas akuntansi relatif berkurang jika terdapat sejumlah standar akuntansi yang sama yang digunakan oleh masing-masing. Yang kedua adalah alasan utama konvergensi akuntansi. Hakikat pengambilan keputusan investasi adalah pemilihan alternatif investasi yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Karena pemilihan hanya dapat dilaksanakan jika dapat dilakukan perbandingan, maka untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat diperlukan laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang komparabel. Dengan kata lain, komparabilitas laporan keuangan merupakan persyaratan bagi pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Semakin tinggi komparabilitas, semakin berkualitas keputusan yang diambil. Yang ketiga atau yang C adalah dorongan terhadap konvergensi akuntansi. Pada awalnya pelaksanaan konvergensi akuntansi dipelopori oleh badan-badan politik dan organisasi-organisasi akuntansi profesional. Lalu dorongan konvergensi berasal dari penyusun dan kelompok-kelompok pengguna laporan keuangan. Mereka itu adalah perusahaan multinasional yang menyusun laporan keuangan, para regulator yang memonitor para pasar modal, industri sekuritas yang merasa secara signifikan terkena dampak dari diversitas akuntansi, dan negara-negara berkembang yang sering mengalami kelangkaan sumber yang diperlukan untuk mengembangkan standar akuntansinya sendiri. Kecepatan globalisasi bisnis dan pasar modal yang meningkat telah menggeser sentimen di antara para pemakai laporan keuangan ke arah upaya yang terorganisasi yang bertujuan untuk mengurangi diversitas akuntansi sehingga meningkatkan komparabilitas informasi akuntansi ketika model produk dan pasar tenaga kerja menjadi semakin mengglobal. Kebanyakan perusahaan besar menjadi sadar akan perlunya diversifikasi geografis agar mampu bersaing secara efektif menghadapi pemain-pemain utama dalam industri mereka. Di slide ini, pada slide 4 adalah beberapa organisasi-organisasi internasional pendorong konvergensi yang tertera. International Accounting Standard Board atau disingkat IASB, yang didirikan di tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan merupakan badan penyusun standar sektor swasta yang independen. Di tahun 2001, IASC direstrukturisasi menjadi International Accounting Standard Board, mewakili organisasi akuntansi yang ada pada kurang lebih 100 negara. Badan ini mendapat dukungan yang luas, menunjukkan besarnya kebutuhan akan konvergensi akuntansi di seluruh dunia. Pada awalnya, selama dasawarsa pertama dan masih bernama IASC, badan ini menyusun standar dengan mengkodifikasi praktik-praktik nasional yang serupa dan membuang praktik yang tidak lazim. Standar yang disusun ini lebih deskriptif daripada preskriptif. International Organization of Securities Commissions, yang beranggotakan para regulator sekuritas yang berjumlah dari
lebih 100 negara. Tujuan para anggota organisasi ini adalah bekerja sama untuk mempromosikan standar regular yang tinggi untuk memelihara pasar-pasar yang sehat dan efisien serta adil. Kedua, bertukar informasi atas pengalaman mereka masing-masing untuk meningkatkan pengembangan pasar modal domestik. Yang ketiga, mempersatukan upaya mereka untuk menetapkan standar dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap transaksi sekuritas internasional. Keempat, saling memberikan bantuan untuk meningkatkan integritas pasar melalui aplikasi standar secara ketat dan menindak yang efektif terhadap pelanggaran. Pengakuan dan dukungan terhadap IASB. IFRS sekarang ini diterima secara luas oleh negara-negara di dunia. Adapun bentuk pengakuan dan dukungan tersebut sebagai berikut. Pertama, standar tersebut digunakan oleh banyak negara sebagai dasar menyusun standar akuntansi mereka atau diadopsi sepenuhnya. Yang kedua, standar tersebut diterima oleh banyak bursa efek dan para regulator yang mengizinkan baik perusahaan asing maupun domestik untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan IFRS. Yang ketiga, standar tersebut diakui oleh masyarakat Eropa dan badan-badan supranasional lainnya. Pada tahun 2005, EC mengesahkan adopsi IFRS daripada mengamandemen instruksi-instruksi yang ada. EC lebih memilih untuk berasosiasi dengan upaya IASC, LASB, dan IOSCO dalam melaksanakan konvergensi. Tanggapan Amerika Serikat. Komisi Bursa Efek telah untuk melakukan upaya agar pasar modal AS mempermudah akses bagi para penerbit non-AS sejak tahun 1990-an. Pada saat itu, SEC menyatakan dukungan terhadap tujuan IASB untuk menyusun standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang diterbitkan dengan tujuan menawarkan saham lintas negara. Tapi, SEC mengajukan 3 syarat bahwa standar yang diterbitkan harus: 1. Meliputi 1 set pernyataan akuntansi yang membentuk sebuah basis akuntansi berterima umum yang komprehensif. Yang kedua, harus berkualitas tinggi, yaitu menghasilkan komparabilitas dan transparansi, serta memberikan disclosure penuh. Yang ketiga, harus diinterpretasi dan diaplikasi dengan ketat. Tanggapan masyarakat Eropa. Agar mengikat secara resmi, ME harus mengadopsi IFRS. Oleh karena itu, dalam regulasi tersebut juga diatur tentang mekanisme pengesahan dan bentuk Accounting Regulatory Committee. Adapun mekanisme pengesahan tersebut sepenuhnya adalah sebagai berikut. 1. EFRAG, sebuah organisasi sektor swasta yang beranggotakan para auditor, penyusun laporan keuangan, penyusun standar nasional, dan sebagainya, melakukan technical review dan memberikan opini mengenai sebuah IFRS. 2. The Standard Advice Review Group, sebuah badan UE yang terdiri dari para pakar independen dan perwakilan-perwakilan penyusun standar nasional mempertimbangkan apakah advice pengesahan yang diajukan IFRAG seimbang dan objektif. 3. ARC memberikan rekomendasi kepada MI mengenai IFRS tersebut apakah segal dengan instruksi Eropa dan kondusif bagi kebaikan Eropa. 4. MI mengesahkan adopsi IFRS jika IFRS tersebut memang sesuai dengan instruksi-instruksi Eropa dan kondusif bagi kebaikan Eropa. J. Adopsi oleh Indonesia. Dalam mengadopsi IFRS, Indonesia tertinggal dibanding dengan Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Filipina dan Singapura sudah mengadopsi IFRS kata demi kata. Untuk standar lokal, Malaysia dan Thailand sudah mengadopsi sebagai standar-standar IFRS kata demi kata, sementara standar yang lain masih mengandung perbedaan. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap mengacu IFRS dalam menyusun pernyataan standar akuntansi nasional. Sampai saat ini, pemilihan acuan masih berkiblat pada PABUAS dan IAS atau IFRS. Dan semakin berkiblat ke IAS atau IFRS. Meningkatnya dominasi IAS atau IFRS ini boleh didukung oleh penelitian. Meningkatnya dominasi IAS ini boleh jadi didukung oleh penelitian yang ini bertentangan dengan pernyataan bahwa IFRS mempersulit pembuatan prediksi. K. Masalah usaha kecil dan menengah.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada definisi UKM, tidak meliputi perusahaan yang melakukan listing maupun perusahaan yang signifikan secara ekonomi. Kedua, jika untuk buah masalah ekonomi bagi UKM tidak atau belum dibuarkan standarnya, disarankan agar UKM menggunakan IFRS penal yang sudah ada. Standar UKM yang mengeliminasi lebih dari 85% standar IFRS penuh diharapkan dapat diberlakukan mulai tahun 2008.